iya. Doktor tidak boleh takut. Iya. Kenapa? Karena dia dijamin oleh peradaban. Bukan dijamin oleh penguasa. Penguasa 5 tahun sekali ganti. Ya. Perguruan tinggi dijamin oleh peradaban. Iya. Kalau peradaban bangsa itu mau hebat, biarkan perguruan tinggi bicara apa adanya. Betul. Jangan perguruan tinggi ketakutan. Iya. Kalau ada perguruan tinggi ketakutan, takut karena ditangkap, takut karena tidak diberi uang, takut karena tidak diberi semua proyek, takut atau karena apapun. bakal dicopot jabatannya. Ya, takut kena dicopot. Itu bukan perguruan tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Al-Mizan Ulfa, biasa dipanggil Kang Mizan di podcast TV Masumi. Pemirsa, kita dengar berita beberapa hari yang lalu ya, kemarin itu ratusan guru besar Fakultas Kedokteran UI geruduk Prabowo. Ya, mereka menyampaikan petisi untuk mengembalikan kolegium ya Fakultas Kedokteran yang diacak-acak oleh Menteri Kesehatan ke kolegium awal. Kolegium yang diacak-acak ini menurut guru besar itu sangat merugikan perkembangan fakultas kedokteran di Indonesia dan akan membuat kita makin tertinggal ya bidang kesehatan dengan negara-negara lain. Nah, untuk membicarakan ini sudah hadir di studio kita ya Dr. Wazri Afifi, alumni Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia juga, dan mantan pengurus ICMI USA, ya, mantan Presiden Persatuan Mahasiswa Internasional. Ulang Pak. Ya? Saya kan udah mati di sana. Hah? Saya kan udah mati. Oh, jangan disebut ya. Oh, oke. Sudah hadir di studio kita ya. Itu permainan. Narasumber yang ya. Oh ya. Ulang dari Bang Mijan. Ya. Sudah hadir. Sudah hadir di studio kita Dr. Wazri Afifi, mantan pengurus ICMI USA, mantan Presiden Persatuan Mahasiswa Internasional di Amerika Serikat, kemudian juga mantan MSO ya, di Amerika Serikat, dan banyak lagi jabatan lainnya, termasuk dosen dalam luar negeri. Nah, ini gimana Pak Wazri ya? Masalah guru besar UI ini dan nasib perguruan tinggi kita kira-kira. Ya Pak, nasib perguruan tinggi kita ini kalau nampak-nampaknya, kalau ada guru besar yang tidak setuju, itu nampaknya masa depan suram. Iya. Kalau nggak diturutin, nggak dikoreksi ya. Kalau nggak dipahami oleh pemerintah, bahwa universitas atau perguruan tinggi itu perlu diikut sertakan dalam membuat kebijakan. Kebijakannya ini Pak, tidak bisa diintervensi oleh siapapun. Betul, ya. Itu perguruan tinggi yang benar. Betul. Termasuk semua biaya-biaya yang diberikan kepada perguruan tinggi tidak boleh dihubungkan dengan kebebasan perguruan tinggi. Iya. Apalagi dihubungkan dengan pengangkatan dekan, pengangkatan rektor itu salah sama sekali. Ya, betul kata Bapak. Perguruan tinggi harus bebas daripada pengaruh-pengaruh angkat-mengangkat. Iya. Misalnya posisi rektor yang paling penting. Iya. Dia tidak boleh diangkat oleh penguasa. Wah, betul. Iya. Itu yang penting, Pak. Iya. Dan rektor yang terpilih pun haruslah rektor yang betul-betul teruji. Nah, iya. Pola pikirnya, kebebasannya ia berpendapat, pendiriannya terhadap kebebasan ilmu pengetahuan, dan harga dirinya. Nah, itu yang paling tidak penting. bisa dicampur baur dengan kekuasaan.
harga dirinya itu yang penting. Ya, itu. harga diri perguruan tinggi. Harga diri, ya. Banyak masalah Pak perguruan tinggi. Iya. Artinya, terutama dalam membuat keputusan. Iya. Apalagi keputusan yang dia buat Iya. menurut ilmu pengetahuan benar. Iya. Tetapi menurut penguasa salah. Salah, ya. Maka perguruan tinggi harus memilih yang benar tadi. Iya. Doktor tidak boleh takut. Iya. Kenapa? Karena dia dijamin oleh peradaban. Bukan dijamin oleh penguasa. Penguasa 5 tahun sekali ganti. Ya. Perguruan tinggi dijamin oleh peradaban. Iya. Kalau peradaban bangsa itu mau hebat, biarkan perguruan tinggi bicara apa adanya. Betul. Jangan perguruan tinggi ketakutan. Iya. Kalau ada perguruan tinggi ketakutan, Iya. takut karena ditangkap, Iya. takut karena tidak diberi uang, Iya. takut karena tidak diberi semua proyek, Takut atau karena apapun. bakal dicopot jabatannya. Ya, takut kena copot. Iya. Itu bukan perguruan tinggi. Iya, betul. Itu adalah BUMN. Badan usaha milik negara perguruan tinggi. Ya. Maka kalaulah sampai begini, Pak. Rektor takut, dekan takut, dosen takut bicara. Iya. Alasannya, kalau kita nanti menjadi oposisi, Iya. di alasannya oposisi nih, Iya, atau takut mengoreksi pemerintah, Iya. maka kita tidak dapat biaya untuk Iya. pendidikan. Iya. Ini begini tak boleh, Pak. Iya. Dan pemerintah pun, penguasa pun, Iya. dia tidak boleh menahan semua hak-hak perguruan tinggi mengenai biaya. Betul. Iya. Karena ini diputuskan oleh peradaban, bukan diputuskan oleh DPR. Iya. DPR semua-semua itu. Ya, haknya. Dan haknya yang tidak boleh dihapus oleh siapapun. Iya, dan oleh karena itu saya kira Pak Prabowo harus mendengar ya petisi dari 100 lebih guru besar FKUI untuk mengembalikan kolegiumnya ke kolegium semula yang sudah diacak-acak oleh Menteri Kesehatan sekarang ini. Itu saya kira. Kita bersyukur, Pak. Iya. Punya guru besar masih mau berkata di dalam keadaan gawat kegawatan. Iya, mereka secara damai mereka mendatangi presiden. Ya. Untuk mencabut kolegium yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan baru ini. Ya. Inilah, Pak. Ini kenapa? Karena guru besar masih percaya reputasinya guru besar. Ada juga guru besar, Pak, yang tidak tahu di mana reputasinya. Iya. Sampai-sampai dia patuh atau menjilat pada penguasa. Iya. Itu bukan guru besar. Betul. Iya. Guru besar ini, angin yang lewat, Iya. tetap berkata angin. Angin. Tidak dikatakan dia api, walaupun dia panas. Iya. Nah, itu guru besar. Betul. Tapi kalau guru besar patuh, takut ditangkap, Iya. takut mengungkapkan apa benarnya, Iya. ikut sandiwara, Iya. sandiwara kebohongan, ikut. Iya. Nah, itu bukan guru besar, Pak. Ya, guru besar ini walaupun dulu mungkin belum ada titel guru besarnya. Itu siapa namanya dulu di abad pertengahan atau abad berapa itu? Ya. Galileo atau apa itu? Galileo Galilei. Iya, Galileo Galilei yang dihukum mati karena menyatakan bumi berputar mengelilingi matahari. Bumi bulat. Iya, bumi bulat ya, bumi bulat. Ya. Pihak gereja waktu itu marah, sangat marah dengan dia. Ya. Lantas dia dihukum mati ya kalau nggak salah ya. Ya. Dia nggak mau merubah pendiriannya. Nah, itu dia yang guru besar. Ya dihukum mati saya. Tapi menurut penelitian saya bumi itu bulat, bukan datar. Ya. Galileo ya. Tahun berapa ya? Ya gitu seharusnya ya perguruan tinggi itu. Seharusnya guru besar. Iya. Tapi, Pak, ada juga guru besar mengikuti sandiwara. Nah, iya. Padahal sandiwara itu membuat kebenaran untuk seketika. Seketika itu ya. Si guru besar pasti tahu ini hanya permainan belaga untuk menyelamatkan satu orang atau satu nama atau satu jabatan hanya untuk sementara. Betul. Guru besar tidak begitu. Iya. Guru besar seperti kata Bapak tadi, walaupun dihukum mati,
kata ilmu pengetahuan, kata hati nuraninya. Iya. Dia berpendapat begitu, Iya. ya begitu. Iya, itu. Walaupun dihukuman mati. Iya. Ini saya baca juga di ini tadi sanggahan dari Menteri Kesehatan bahwa dalam menentukan kolegium baru ini guru-guru orang-orang fakultas kedokteran itu sudah diajak berdiskusi, dia bilang. Yang jadi masalah bagi kita diskusi yang gimana? Apakah meaningful discussion atau discussion yang omon-omon aja, nggak mengikat. Akhirnya keputusan semula yang udah dibuat. Kalau ada sandiwara. Iya Pak, kalau masih ada petisi. Iya. Kalaulah ada alasannya sudah diajak bicara. Iya. Itu sandiwara lagi. Sandiwara tambah parah. Tambah parah keadaan. Tambah parah. Ya. Masa sesudah diajak diskusi, diam-diam pergi ramai-ramai ke penguasa, ke presiden. Iya. Itu namanya kan guru besar yang tidak ngerti. Itu bertambah parah Pak. Iya. Jawaban menteri tambah parah. Tambah parah itu. Ya, sekarang begini Pak. Dengan menteri ini mungkin sudah banyak masalah. Contoh. Iya. Waktu terjadi masalah di pendidikan spesialis. Ya, kedokteran spesialis itu. Menteri besar tidak pernah membuat apa-apa. Iya. Tidak pernah bicara. Katanya kan dah bicaraan guru besar. Coba ubah itu. Apa sebab mahasiswa spesialis menjadi bermasalah seperti itu? Iya, itu. Harus tanya. Iya. Bagaimana solusinya? Iya. Harus tanya juga. Iya. Menurut saya Pak, kita orang kampung nih, kita anggap bodoh-bodoh nih. Iya. Masalah pendidikan spesialis harus diatasi secepat mungkin. Iya. Masalah apa? Iya. Masalah yang sistemnya yang tidak masuk akal. Iya, betul. Diberi tugas banyak, tanpa gaji. Tanpa gaji. Padahal si mahasiswa sudah itu bayar lagi mahal. Bayar lagi. Ya, dan sekarang juga lebih parah. Ada jual beli vaksin TBC. Itu nanti guru besar pikir lagi. Itu kan udah disetujui oleh Menteri Kesehatan kan? Tapi guru besar kan belum. Wah, belum ya. Nggak bersuara ya, belum bersuara. Diam itu belum tentu setuju. Di negeri Pak, di negeri kita ini, di negeri Indonesia yang aneh. Kalau diam itu belum tentu setuju. Belum tentu setuju, ya. Padahal biasanya nggak setuju malah. Bukan diam saja. Setuju pun. Kalau perawan ditanya, dia diam artinya setuju. Kalau cari suami. Itu betul. Karena apa? Karena dibatasi oleh adat malu. Adat malu. Tapi kalau ada misalnya ditanya di depan calon mertuanya mau, ketakutan calon mertuanya. Kecuali sudah melalui proses lama-lama, bertele-tele, kita tanya calon perempuan, harus dia jawab mau, harus. Apa sebab? Ini memutuskan atau tidak. Itu calon istri yang baik. Kembali lagi kita harapkan ya Presiden Prabowo mendengar aspirasi forum guru besar ini sehingga mengembalikan Kolegium Fakultas Kedokteran UI ke kolegium lama. Jadi kita minta juga Pak, karena menteri ini telah ditugaskan oleh Presiden untuk mengurus Fakultas Kedokteran. Yang penting menteri ini setiap masalah selesaikan dulu. Contoh masalah pendidikan spesialis tadi. Spesialis dokter. Kalau misalnya tidak ada uang, pasti ada. Apa sebab? Itu si ini datang kasih duit. Bill Gates. Bill Gates. Kasih duit. Oleh sebab itu di negeri ini duit pasti banyak Pak. Banyak sekali. Contohnya begini. Katanya kalau misalnya menteri ingin memberi gaji mahasiswa spesialis, kalau dijawab tidak ada uang, salah. Banyak uangnya. Uangnya banyak. Bagaimana cari uang banyak? Sudah sita atau aset-aset dari koruptor. Ambil asetnya, hartanya, jual. Beri kepada bangsa Indonesia yang memerlukan. Banyak perlunya itu. Atau urus negeri ini dengan baik. Seperti dulu mantan ketua KPK. Kalau koruptor tidak ada di negeri ini,
Setiap bangsa Indonesia dapat 20 juta per bulan. Betul, setuju saya. Bayangkan itu, Pak. Sangat besar. Oleh sebab itu, Menteri Kesehatan harus secepat mungkin memikirkan nasib spesialis. Apa sebab? Negeri ini kekurangan spesialis. Kalau misalnya ada menteri, Pak, yang berkata, kalau Indonesia perlu spesialis, bawa dari Cina. Itu menteri yang aneh itu. Itu ya. Oleh sebab itu, Menteri Kesehatan buat keputusan secepat mungkin. Beri gaji mahasiswa spesialis. Betul. Dan atur perangai-perangai buruk dari seniornya. Harus atur, dua itu aja. Oke. Atur seniornya pendidikan spesialis, beri gaji. Tidak perlu banyak-banyak. Pokoknya dia dihargai. Dan jangan diberi tugas yang banyak gratis. Tugasnya tak bayar. Kemudian si mahasiswa spesialis pun bayar terus tiap semester. Betul, gratisin seharusnya. Jadi uangnya banyak. Anggaran pendidikan juga besar itu. Harus besar. Sudah besar itu, sudah besar. Ini Pak Georgia. Georgia itu maju sekarang. Dia 3 aja. Bubarkan polisi. Habiskan koruptor. Tingkatkan pendidikan. Sekarang negeri Georgia maju jaya. Georgianya di dekat Ukraina itu. Eropa Timur ya kalau nggak salah. Dulu Uni Soviet ya dulu ya. Demikian pemirsa, saya kira mudah-mudahan percakapan kita ini dapat terdengar oleh Pak Prabowo sehingga nasib dokter-dokter calon-calon dokter spesialis ini dapat tertolong, dan juga aspirasi guru-guru besar FKU ini supaya kolegiumnya jangan diacak-acak, jangan diintervensi oleh Menteri Kesehatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.